Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Baru, Welcome to Podcast Baru. spektakuler and awesome. Gimana nih kabarnya hari ini? Kami harap baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan podcast sosial bertema pelecehan seksual. Perkenalkan, nama saya Anela Syawal Pramudia dari kelas 8F selaku ketua dari Sekdit 9 bersama tim pemantik SMA Negeri 8 Surabaya. Halo. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sigap dari kelas 8E dan Perkenalkan, nama saya Danisa Muhammad Misania dari kelas 7A. kami dari Pemantik. Dan di sebelah kita kita mendatangkan tamu baru nih, yaitu koordinator Mading OSIS Pendela. Mau tahu kelanjutannya bagaimana? Simak video sampai habis ya. Dosen Annyeonghaseyo WR Koordinator Mading. Perkenalkan, nama gue Askar Wijaya dari kelas 8E. Perkenalkan, nama saya Amanda Aristiawan dari kelas 7B. Saya Khairana Saputra dari kelas 8E. Di sini kita diundang oleh para pemantik dan juga Sekdit 9 untuk mengadakan tema yang tadi katanya ada tentang pelecehan seksual ya kalau nggak salah. Iya. Jadi bisa dimulai. Menurut kalian nih, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual? Menurut kalian pribadi? Gimana? Dari Aku dulu ya. Iya. Menurut aku pelecehan seksual ini adalah ketika ada seseorang yang menyentuh orang ini dengan secara tidak ada konsen, apa ya kayak konsen gitu. Iya. Kayak terpaksa, jadi yang korbannya kayak terpaksa dan kayak dicabuti gitu tanpa ada izin dan juga kita terpaksa juga diancam seperti itu. Baik, Amanda. Menurutku pelecehan seksual itu dibagi menjadi dua, secara verbal dan non-verbal. Jadi apa itu? Menurut aku, pelecehan seksual itu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mempermalukan atau membuat apa ya bahasanya, kecewa buat si korban itu. Entah mulai dari perkataannya ataupun hal yang dilakukan itu. Oke. Mungkin yang mau ditanyain dari tim koordinator nanti. tadi kan Amanda bilang non-verbal dan juga secara verbal. Pelecehan seksual secara non-verbal ini mulai dari kayak si A misalnya, dia itu dipegang-pegang oleh si B. Tapi si B itu ngakunya kayak nggak sengaja, dan si B itu malah mengarah ke yang bagian-bagian dari daerah intim. Seperti vulgar, daerah yang vulgar, yang intim yang seharusnya tidak boleh untuk dipegang. Nah, si A ini merasa tidak nyaman dan tidak ada izin ketika si B ini menyentuhnya si A. Jadi itu juga termasuk pelecehan seksual secara non-verbal. Kalau secara verbal itu lebih ke kayak bikin jokes tentang bentuk badan, tapi secara melecehkan. Iya. Gitu. Lebih ke Mempermalukan gitu. Terus juga ada yang di komen-komen sosmed yang kayak apa ya, terlalu nggak senonoh gitu, terlalu vulgar untuk melecehkan seseorang tersebut. Mau ditanya lagi? Mungkin sudah ada. Kan sekarang kan pasti banyak pelecehan seksual lewat dari sosmed seperti TikTok, Instagram, dan YouTube dan lain-lainnya. Itu bagaimana sih tanggapan kalian? Dari siapa dulu? Aku boleh. Boleh, ya. Jadi ini kita mau ambil kesimpulan dari orang yang memposting sesuatu di sosmed dan orang yang mengkomentari. Untuk para orang yang memposting sesuatu di sosmed itu juga harus apa ya, pintar-pintar posting sesuatu gitu. Jangan asal posting semuanya itu harus diposting sampai ke bentuk badan ataupun yang menggoda seseorang biar berkomentar jelek atau melecehkannya gitu. Dan juga buat yang berkomentar itu juga harus pintar-pintar cari kata biar gak menyakiti orang yang memposting sesuatu itu dan kayak gak terlalu tergoda sama postingan itu. Jadi lebih Mengontrol hawa nafsu. Iya, balik ke diri kita sendiri. Boleh ke diri kita sendiri. Dan juga kalau misalnya Lanjut aja. dan juga kalau misalnya postingan itu yang harusnya reposting gitu atau
dia sengaja ya harus menerima konsekuensi. harus menerima konsekuensi dan juga tabur tuainya itu seperti apa. Iya. Karena kalau misalnya kita posting tentang apa yang kita perlihatkan dengan tujuan yang emang ke arah ke sana, Jadi jika menerima komentar yang tidak positif, ya kita harus terima. Karena apa yang kamu posting itu apa yang dilihat sama orang-orang pertama kali dilihat kamu. tapi kecuali kalau misalnya kalian posting tapi tujuannya hanya untuk menghibur bukan kayak ya di komen kayak gini Iya. ya gak apa-apa cuma mungkin komentarnya aja Iya. orang-orang yang hawa nafsunya Ya, awalnya emang tinggi banget gitu. Makanya Kalau sampai itu- bisa berpikiran kayak gitu. kalau gitu apa dinonaktifkan aja ya Iya, bisa dibatasi. kalau enggak langsung hapus aja daripada yang posting itu ngisi dan stres sendiri Iya, itu bisa juga mempengaruhi ke mental si pertemuan itu. Yang mana baik tadi? Terus juga kalau misalnya emang ada orang yang tidak postingannya itu emang tujuannya emang nggak senonoh gitu. Kita jangan malah meneburnya lewat komentar dengan kata-kata yang nggak sopan. Seharusnya kita by DM aja. pokoknya secara privat Iya, secara privat. Soalnya kalau kita komentar itu sama aja kita juga melecehkan dan sama aja kita juga mempermalukan dia. Iya, Iya. Apalagi kalau misalnya semua orang itu setuju sama komentar dia dan mulai menyerang dia secara personal, itu jujur tidak banget menurut aku. Oke. Ada tambahan lagi? Udah nggak ada. Oke, sekarang kan zamannya JJ, jedak jeduk. Ya, itu kan aku temuin ada anak SD itu kelas berapa? 4, 5, 6 itu pacaran. Kemudian banyak sekali teguran dari netizen. Itu gimana sih tanggapan kalian? Menurutku itu bukan masuk ke arah pelecehan Iya. seksual ya. kecuali kalau Lebih ke arah edukasi seksual kepada Iya. dua orang tuanya. Oh, kepada anak-anaknya dari orang tuanya. Makanya penting edukasi seksual dari usia dini. Iya, Iya, memang. penting banget. Penting banget. tapi kalau misalnya yang di posting atau di tadi itu kayak Ada ada ke arah yang sama gitu loh. dan kayak memamerkan sesuatu yang seharusnya nggak dipamerkan itu ya berarti itu salah dan harus pokoknya menegur gas Iya, menegur. untuk menegur ya Karena kan juga umurnya masih kecil ya, di bawah Iya. umur apalagi kayak masih 5 SD itu masih berapa ya? 6-7 tahun ya, Iya. 7 tahun 8 tahun. Itu jujur masih ya 10 tahun. Itu jujur masih masa yang dimana kita tuh nggak tahu mana yang salah mana yang benar. Masih minor banget. Masih minor banget. tapi kalau misalnya nggak ditegesin mungkin menjadi dan bakalan lebih membanyak Iya, dia tuh bisa-bisa kayak apa ya, lebih ke arah yang kesana lagi, lebih parah lebih parah. Itu tergantung pergaulan sih. Iya, tergantung pergaulan sama apa yang dilihat dia di sosmed. Iya. Jadi makanya pakai sosmed itu menurut aku yang bijak yang family link itu loh. Iya. Oh iya, family link itu menurut aku lebih Dibatasi. dibatasi lebih lanjut lagi. Itu menurutku cara yang paling praktis orang tua untuk membatasi anaknya apa yang dia tonton. Terus itu kan banyak sekali berita. Ya. Itu ada seorang pria dewasa yang mencabuli anak kecil setara berapa 5 tahun gitu. Iya. Terus kemudian itu akhirnya pria itu tersebut dihukum. Itu gimana sih menurut coba Tanggapan aku? Iya. Tanggapan Oke. buat si anak Buat tanggapan buat kedua-duanya ya. Banyak korban dan pelaku. Itu udah termasuk ke dalam golongan pelecehan seksual dalam kategori pedofilia. Pedofilia itu apa? Pedofilia itu ketika orang entah itu pria atau wanita yang umurnya emang udah matang itu melecehkan atau memacari atau memiliki hubungan yang romantis dengan anak di bawah umur yang 18 tahun ke bawah. Nah, jujur menurut aku yang pedofilia ini mental psikisnya itu kena. Mereka cuma jadiin anak-anak yang di bawah umur itu jadi pemuas nafsu aja dan jadi kayak ya udah buat bahan gabut aja karena kan anak-anak di umur segitu kan kayak masih labil, zaman-zamannya kayak bucin banget, iya seneng-seneng. Nah si orang dewasanya tuh mencoba untuk mempengaruhi dan juga memanipulasi pikirannya biar dia tuh mau dan nurut sama yang orang dewasa tersebut dan akhirnya terjadilah pelecehan seksual. sehingga si anak itu selama dilecehkan merasa
udah pantas lagi hidup dan bahkan bisa jadi punya pikiran untuk bunuh diri ataupun merasa masa depannya udah hancur. Iya. Bisa kena mental health. Iya, bisa kena mental health-nya juga, ada pikiran untuk yang seperti itu yang bisa dikatakan tadi. Terus juga itu juga mempengaruhi ke mental anaknya juga sih. Sama. Itu juga kayak menurutku ya, anak kecil itu ya. Sebenarnya ya tadi itu balik lagi harus dibatasin sosmednya. Karena banyak banget anak-anak yang di bawah umur tuh kenalan sama orang itu bohong tentang umurnya. Padahal dia umurnya udah matang, tapi dia bilang kayak, oh sama aku sepantaran sama kamu, aku masih anak kecil juga lagi seumuran. Padahal dia udah matang, Ngepaker. iya nge-faker. Akhirnya ya udah menjadi hubungan romantis dan dia kayak dirayu-rayu dan akhirnya kayak coba dong, mulai itu dari gini. Coba dong kirim foto shoot kamu. Oh iya itu. Coba dong, aku jadi nggak akan sebar kemana-mana. Padahal yang dilakukan oleh seseorang yang udah matang ini adalah menjual foto tersebut di YouTube yang memang nggak semampu. Itu banyak banget kasusnya dan harus dipantau lebih lanjut lagi sih sama pihak-pihak berwenang yang mengatur cyber. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah. Oke, aku punya pertanyaan nih. Jadi kalau misalkan ini misalnya, Iya bisa. ini kalian mempunyai sahabat. Nah, sahabat ini kayak ya sahabat kalian tuh laki, tapi hawa nafsunya dia tuh lebih tinggi daripada kalian. Paham nggak sih? Oh iya. Nah, jadi kayak sahabat kalian ini punya pacar. Dan yang sahabat kalian yang laki ini udah melakukan tidak senonoh ke pacarnya. Iya. Terus tanggapan kalian itu bagaimana untuk Laki-laki dan juga pacarnya. Iya, Yang jelas sahabat. menegur. Iya. Iya. Habis itu cut off. Iya. Gini. Aku bahas satu ya. Jika keduanya emang sama-sama mau, kita negur nggak apa-apa, tapi nggak ada hak buat mengatur. Iya. Seperti itu. Karena mereka sama-sama mau, pasti mereka udah pikirkan konsekuensinya apa, dan pasti mereka juga sudah tahu apa yang harus mereka lakukan setelah kejadian itu. Kecuali ada salah satu pihak yang dirugikan. Iya, atau itu baru kita tanganin. Kita langsung lapor ke pemantik, ke konselor sebaya atau ke BK agar lebih ditindaklanjuti lagi oleh guru. Nah, cara yang paling efektif itu kalau misalnya udah dilecehkan ya, yang pacarnya itu, kita pasti dia semangat terlebih dahulu sampai dia benar-benar semangatnya balik lagi dan mau bercerita untuk ke orang lain untuk share cerita-ceritanya. Oke, bisa dilanjut? Untuk share cerita-ceritanya ke orang yang terpercaya dan gak akan nyebar hal tersebut dan langsung ditindak. Gitu. Oke, yang lainnya menambahin. Kayaknya udah. Ada pertanyaan yang menanyakan ke romantik. Oke, aku mau nanya nih sama para romantik sama juga Kak Anela bisa juga. Nah, bagaimana sih caranya agar tidak terjadi pelecehan dan juga pencegahannya di lingkungan sekolah juga bisa, di lingkungan umum juga bisa. Bebas mau jadi kayak gimana? Kalau misal lihat ada anak berduaan, apalagi kan kalau misal di sekolah itu masih di bawah umur banget kan. Nah, itu kalau ada berduaan, meskipun itu di tempat ramai ataupun di tempat yang sepi, itu sebenarnya nggak boleh terlalu dempet-dempet. Terus juga kalau misal di tempat sepi, nanti bisa yang cewek mungkin disuruh buat jauhan aja, buat dipisah gitu. Oke, paham. Nah, kalau misal mereka emang nggak bisa diomongin, kan bisa dipanggil guru. Iya, guru BK biar bisa ditindaklanjuti lagi ya. Oke, dari para pemantik mau tambahin? Apa itu Pak, aku sendiri sih apa ya? Kalau misal emang anak itu nggak mau diajak, salah satunya nggak mau diajak pergi, ya aku bakal ditenang-tenangnya. Jadi pelak lagi gitu ya? Iya, boleh sih, boleh. Masuk. Jadi biar aman gitu ya, kamu jagain gitu ya. Daripada dua-duanya nggak mau kan mending saya di tengah. Tapi kalau kakaknya itu join gimana? Lo kan nggak mungkin kan itu kan laki perempuan, saya di tengah gitu. Jadi kayak masuknya, tidak boleh. Kan ada yang bisa ada Ya nggak? kalau menurutku tuh kalau kan
pasti ada sahabat dan cowok itu pasti harus ada batasnya. Kayak misalnya batasnya ke sini, batasnya ke sini, nggak boleh terlalu ke dia. Boleh nambahin? Boleh dari tim keormanan sendiri. Oke. Aku mau nanya kalau misalnya kita juga harus lihat situasinya. Kalau misalnya mereka berdua untuk membahas sesuatu yang penting atau membahas tentang pelajaran atau apa Atau yang emang itu bisa organisasi iya, gitu ya. iya, itu Yuri kita orderin aja mungkin. Tapi tetap dipantau gitu ya? Iya, tapi Oh, kalau iya. misalnya berapa udah diem-dieman, terus kayak ada gerak-gerik yang mencurigakan, baru deh kita lalai ataupun ya ajak salah satunya biar nggak menghindar. Iya, dan menghindar dan nggak terjadi sesuatu yang Iya, yang nggak diinginin biar sekolah itu kita cuma jelek gitu. Iya. Kalau misal emang nggak mau emang bandelnya lagi sama perempuan nggak mau diajak keluar, nggak mau diajak. Nah nanti bilang aja kayak misalnya perempuan dipanggil siapa gitu. Iya, itu juga bisa. Dan kata-kata kayak kamu juga bisa. Dan lebihkan orang juga bisa. Menegur dengan baik kalau Iya, jangan lupa ditegur ya. Kalau misalnya nggak ditegur ya semua aja nggak sih? Iya, Tapi tegurnya itu pakai kepala dingin ya. Jangan sampai kepala hot. Iya, benar-benar. Ya ada. Pertanyaan lagi udah mana? Udah nggak ada. Oke. Oke, untuk tim koordinator mading OSIS sudah selesai menanyakan diri sudah selesai. Mungkin Kak Anela ada yang mau ditanyain lagi untuk tim pemantik ataupun tim koordinator mading OSIS. Ada sih, kan itu tadi kan sudah membahas banyak tentang contoh dan arti dari pelecehan seksual dan juga di sekolah juga kan. Aku pengen tahu gimana tanggapan kalian pencegahan sih, lebih ke pencegahan kalian kalau misal ada pelecehan seksual di tempat umum. Oh, Ini menurut tim mading OSIS dulu ya? Iya. Boleh. Oke, jadi aku dulu ya. Oke. Kalau misalnya di tempat umum ya, di tempat umum, kalau misalnya rame, aku pasti bakalan langsung bilang ke orang-orang di sekitar biar langsung ditindak, digerebek gitu. Iya, digerebek langsung gitu. Soalnya kalau misalnya kita nggak langsung lapor, kita tuh biarin dan kayak tunggu-tunggu momennya pas mau tegur, jujur takutnya malah nanti iya kebablasan dan langsung makin gitu. Iya, makin gitu. Ada. Jadi lebih baik kita kayak langsung itu lagi pelecehan seksual gitu. Dia langsung kayak nyadar langsung kayak gitu. Terus juga biar korbannya itu langsung kayak diamanin, biar merasa tenang gitu. Terus juga langsung pihak berwenang itu langsung kayak datang langsung kayak ayo kamu dulu lah. Sorry ya. Tapi kalau misalnya mereka melakukan karena sama-sama mau atau sama-sama Ya, itu hak mereka. Iya, Iya hak mereka. Tapi kita di tempat umum. Iya. Karena Mereka juga harus tahu tempatnya itu ya seharusnya mereka melakukan itu di situ, apalagi kalau misalnya itu mereka masih di bawah umur ya harus banget langsung dihindari. Tapi kalau ada sama-sama sama-sama mau dan sama-sama yang Iya, tetap aja sih bakalan. iya, soalnya itu di bawah umur takutnya mereka bakalan Gitu. ya Sebenarnya tahu tempat aja. kalau tahu tempat kalau tujuan itu tahu tempat dan tahu umur. Kalau misalnya tahu tempat tapi umurnya tetap di bawah umur Iya. sama aja. Ya udah sih asalkan mereka tahu konsekuensinya aja Iya. gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang pihak yang dirugikan atau dia awalnya sama-sama aja, ya ngapain gitu. Pokoknya harus ada yang tanggung jawab. Terus itu mau nanya boleh nggak? Boleh. Aman. Nah, kalau misalkan kan sekarang banyak tuh video yang kayak ngerekamin gitu kan. Ya kan? Oh. Bukan ngerekam gitu bukan. Tapi gerbek, paham nggak sih? Oh, video ngomong. Nah, Gerbek nih gini. iya. gitu. Ini lagi gini, bahaya ini ya. Terus habis itu kayak orang yang video ini kayak apa ya? Malah ngasih dilakukan. Nah tapi ini salahnya itu di apa itu yang apa ya, pasangan ini bukannya Oh iya. Sebenarnya nggak usah direkam sih, karena itu juga hal privasinya mereka juga gitu loh. Kita cuma tegur aja gitu. Kalau misalnya gini deh, kamu ada nih orang yang video pas kamu lagi melakukan sesuatu yang menurut kamu privasi, terus diviralkan, pasti kan marah kan ya? Ya sebenarnya kita bukan memainkan hal itu gitu loh. Just keep in private aja. Gitu. Tapi ya jangan lupa ditegur juga. Iya, ditegur. Itu tuh ditegur tapi jangan tambah diviralkan. Karena itu privasi orang. Kalau misalnya orangnya bandel dan tetap melakukan hal itu ya tetap aja pahalanya pakai pasal.
Iya, takutnya juga kalau makin viralin kasihan sama korban dan yang lagi melakukan provokasi itu. Iya. Mereka Tetap takut harus ada pelakunya. Iya, Iya. pukul pelakunya. Nah, ini aku belum jawab yang satu lagi nih. Kalau misalnya tempat umumnya itu sepi, karena lagi sepi, mungkin aku bisa kayak pura-pura jadi kakak atau jadi mamanya atau jadi kayak saudaranya dari si korban. Kalau misalnya cewek ya, Oh, kalau misalnya yang cewek itu korban. Iya. Kalau misalnya bukan korban terus kamu pura-pura gak malu. Jadi sama-sama. Kalau sama mau, jadi sama-sama. Iya. jadi tadi tuh bahasa yang korban dong ya. Dan korban aja kalau sama-sama mama aku langsung kayak, oh salah orang. Nah kalau misalnya korban gimana Bapak? Oh, karena aku masih kayak, ayo ini udah ditunggu sama mama loh, kamu gimana? Ini mama mau OTW ke sini. Atau kalau udah Iya, atau enggak aku kayak panggil temenku yang cowok. Yang cowok tapi yang kayak emang bisa jaga gitu loh. Biar kayak yang si pelakunya ini takut. Terus juga aku siap-siap HP buat merekam. Enggak sih, enggak merekam, buat aku viralin yang pelakunya. nakut-nakutin gitu. Ayo. Juga mau nelpon juga pihak berwenang juga kayak gitu. Terus juga nggak lupa kayak kalau misalnya emang lagi berduaan aja posisinya si korbannya mungkin bisa didiamin, korbannya kayak bisa bela diri atau pakai semprotan spray lada yang lada bisa di matanya cus langsung. Tapi terus kalau misalnya di tempat sepi umum, tapi sama-sama mau itu ya kita nggak usah harus kayak cosplay dulu, kita langsung kayak gerbek dan bilang "Ih, Cosplay dulu sih yang menurut aku kayak cosplay apa? Lagi ngapain nih? Iya. Seru banget ya. Kalau emang dua-duanya kayak panik gitu, dua-duanya sama-sama panik gitu ya. Terus habis itu kayak gimana? Dan lagi main mana ya, Mas? Join dong. Terus aku sama ngomong gitu, tapi ada panik-paniknya gitu ya. Ya udah kita langsung kayak tegur dia, Mas, Mbak, Jadi sini ya. Mas, Mbak, just gitu ya. Jangan di sini, tempat lain aja banyak. Iya. Tuh. Tapi kalau itu kembali kepada Allah Iya. SWT. Ya. Harus kita berlindung padanya. Amin. 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 Semoga kita juga dijauhkan. Al-Fatihah. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari para romantik sama Kak Angela? Oke, tadi kan udah penjelasannya nih. Nah, sekarang aku mau tanya, gimana cara mengatasi korban pelecehan seksual itu? Gini, korban dari pelecehan seksual sendiri itu mentalnya kena. Jadi kita harus perlu terapi dong. Oke, terapi agar dia tuh rasa aman, rasa nyaman lagi sama dirinya sendiri, dan juga bangkit lagi semangatnya untuk menjadi dirinya dia sendiri. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut aku, karena Aman. Aman tuh dari. kalau misalnya korban pelecehan itu seperti anak sekolah kan, tim pemantik juga harus membantu buat kayak saling memeluk atau kayak semangatin gitu. Bapak, kan kayak semangat ya, kamu nggak boleh nyerah gitu, masalah kamu masih apa Manja, masih iya, jauh. bukan berarti gara-gara habis dilecehkan, masa kamu Udah jauh. iya gitu. Padahal potensi kamu tuh banyak banget. Jangan baru karena ada badai yang benar-benar badai banget mengejar kamu dan kamu udah kayak rasa kayak aku udah nggak bisa. Padahal kamu tuh bisa. Gitu. Pokoknya jangan gara-gara salah satu orang yang mengecewakan kamu udah kayak merasa gak pantas. Iya. Mungkin Amanda. Menurutku lebih kalau misal ada korban seperti itu, kita tuh harus rangkul atau mengayomi gitu. Karena kan pasti mentalnya kan bakal down banget ya. Jadi sebisa mungkin kita itu masih nasihat atau kata-kata yang mungkin bisa menenangin gitu. Janganlah dijauhin atau dijudge gitu. Jika ada pelecehan seksual itu gak boleh malu kalau cerita, bisa cerita di konseling, bisa di guru kita, sama juga di pemantik kan pembimbing teman terbaik itu biasanya mengayomi teman-temannya untuk yang mengalami masalah. Aku mau nanya gitu, apa itu kan kalau misalnya katanya kalian itu kan kayak mau ngasih tahu ke anaknya untuk biar jangan tetap di sini, ayo kita maju gitu kan, Iya. gitu kan.
Nah, kalau misal nih anak ini yang kalian ajak kayak misal ayo kita maju tapi anaknya nggak mau gimana? Tapi anaknya tuh kayak stay di sini terus dia tuh kayak merenung terus kayak potensi untuk bunuh dirinya tuh banyak. Pasti banyak banget sih yang merasakan seperti itu fase-fasenya emang kayak gitu. Kita cukup kayak ayo nggak apa-apa, ayo terus semangat, kasih dia semangat sampai dia tuh kayak udah feel better nih daripada Dari sebelumnya. dorongan. Ya, terus kita langsung deh kasih ke guru BK biar ditangani cara maju. Kalau emang misalnya dia tuh nggak bisa, emang stuck di situ, kita langsung panggil aja guru BK. Karena guru BK itu yang paling tahu solusinya kayak gimana. Lewat teman-teman konsultan, teman-teman juga. Kalian mau ngapain? Kalau enggak ya diajak terapi apa? Rehab. Iya. Rehabilitas. Oh enggak, rehabilitas tuh lebih ke yang pelakunya nggak sih? Iya. Memang pengalaman. Kalau pertanyaan apa ditambahin? Kayak mau ngasih pertanyaan gitu. Atau nambah? Udah ada. Mau tim koordinator mancing mau ditanyakan lagi ke kita. Sudah selesai. Sudah cukup banget untuk hari ini. Ya, ini dia. Cukup banget untuk hari ini. Mau langsung ke kesimpulannya? Boleh. Kesimpulannya ya. Silakan. Oke, siapa yang mau menjelaskan? Oke, kesimpulan yang aku bisa tarik pada pembahasan kali ini adalah contoh-contoh bentuk pelecehan seksual, cara pencegahannya, dan juga cara memantik dan para teman-teman kita menyikapinya itu bagaimana. Seperti itu saja. Terus kalau misalnya kalian merasa tidak aman untuk para yang perempuan, kalian itu merasa kayak terus dilecehkan dan terus kayak kalau misalnya sharing ke teman-teman sekitar atau guru BK itu kurang enak, kalian bisa langsung lapor ke Komnas Perempuan yang ada dan juga komunitas-komunitas yang emang melindungi perempuan dan juga hak asasi anak. Oke, mau penutupan? Ya, terima kasih ya Kak Gladys. Terima kasih. Terima kasih juga buat para Untuk memberikan informasi yang sangat penting dan bermanfaat di masyarakat. Oke, sekian podcast dari kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Bye-bye. Behind the scene. Saya sekedar mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Apa mending langsung di tengahnya aja. Gak apa-apa jadi nyamuk, mending gak ada kasus. Pertanyaannya nanti kok Enggak kayak kita